Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pinkan Fatara Nizalfa dengan NIM 2503010200308 dari kelas AK 601 mata kuliah metode penelitian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas semester dan UAS metode penelitian dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup, Persepsi Manfaat, dan Persepsi Risiko terhadap penggunaan layanan keuangan digital di kalangan generasi Z. Latar belakang dari penelitian yang saya ambil yaitu digitalisasi keuangan yang tumbuh dengan pesat, namun literasi pada generasi Z, khususnya di literasi keuangan, belum sepenuhnya mengimbangi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Februari 2024 mencatat rata-rata pendapatan bersih Gen Z usia 15 sampai 19 tahun hanya sekitar 1,68 juta per bulan. Sementara yang berusia 20 sampai 24 tahun hanya memperoleh pendapatan sekitar 2,28 juta per bulan. Kemudian, gaya hidup generasi Z sangat dipengaruhi oleh media sosial, di mana TikTok mendominasi dengan 35,17% pengguna aktif di Indonesia yang menjadi pendorong gaya hidup dan FOMO atau fear of missing out. Kemudian, berdasarkan data dari Kata Data Insight Center tahun 2025, Gen Z atau masyarakat yang menggunakan layanan vintage didominasi sebesar 94,6% dengan jenis vintage dompet digital atau e-wallet. Kemudian, berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan Indonesia baru mencapai 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan berada di angka 75,02%. Kesenjangan antara akses layanan dan pemahaman literasi keuangan disebut literasi inclusion gap, di mana hal ini berisiko bagi mahasiswa sebagai kelompok pengguna aktif fintech. Kebaruan penelitian yang saya lakukan yaitu mengintegrasikan 4 variabel sekaligus: literasi keuangan, gaya hidup, persepsi manfaat, dan persepsi risiko dalam satu model SEM-PLS pada konteks mahasiswa Gen Z Universitas Siber Asia, perguruan tinggi yang berbasis digital penuh. Kemudian, rumusan masalah dari penelitian saya yang pertama, rendahnya literasi keuangan pada Gen Z sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman dan kepercayaan dalam menggunakan layanan keuangan digital secara optimal. Yang kedua, gaya hidup Gen Z yang cenderung konsumtif dan berbasis teknologi, namun tidak diimbangi dengan pemanfaatan layanan keuangan digital yang tepat, sehingga mengakibatkan penggunaan layanan keuangan digital tidak terarah dan menjadi tidak produktif. Yang ketiga, kurangnya pemahaman Gen Z terhadap pemanfaatan layanan keuangan digital sehingga mengakibatkan rendahnya minat dan tingkat adopsi penggunaan layanan keuangan digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, tingginya persepsi resiko Gen Z terhadap layanan keuangan digital seperti kekhawatiran terhadap keamanan data dan penipuan, sehingga mengakibatkan keengganan dalam menggunakan layanan keuangan digital secara maksimal. Rumusan masalah kualitatif, yaitu diperlukan wawancara untuk menggali pengalaman, motivasi, dan hambatan pengguna untuk memperkuat hasil kuantitatif.
Tujuan dan manfaat dari penelitian ini, yang pertama, menganalisis pengaruh literasi keuangan, gaya hidup, persepsi manfaat, dan persepsi risiko terhadap penggunaan layanan keuangan digital pada Gen Z. Yang kedua, yaitu menganalisis mendalam pengalaman mahasiswa Gen Z dalam menggunakan layanan keuangan digital. Dan yang ketiga, mengintegrasikan hasil kuantitatif dan kualitatif untuk pemahaman yang komprehensif. Untuk manfaat penelitian dari segi teoritis yaitu untuk memperkaya kajian UTAM pada konteks vintage dan Gen Z serta menjadi rujukan penelitian mixed method berikutnya. Yang kedua, manfaat praktis atau regulator yaitu sebagai basis penyusunan program edukasi keuangan OJK yang tepat sasaran bagi Gen Z. Yang kemudian yang ketiga untuk di bidang industri dapat menjadi acuan bagi fintech dan perbankan digital dalam merancang fitur yang responsif terhadap profil risiko pengguna muda. Kemudian, landasan teori yang saya gunakan adalah model atau teknologi acceptance model. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1989. Teori TAM terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berhubungan dan membentuk suatu kerangka teoritis yang menjalankan proses penerimaan teknologi melalui persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan. Komponen-komponen utama dari teori TAM yang pertama ada persepsi kegunaan. Davis mendefinisikan persepsi kegunaan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Dengan kata lain, persepsi kegunaan mencerminkan keyakinan pengguna bahwa penggunaan teknologi tertentu akan memberikan manfaat atau nilai tambah dalam menyelesaikan tugas mereka. Yang kedua, persepsi kemudahan penggunaan. Davis mendefinisikan persepsi kemudahan penggunaan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan bebas dari usaha. Persepsi kemudahan penggunaan mencerminkan keyakinan pengguna bahwa interaksi mereka dengan teknologi tertentu akan mudah dilakukan tanpa memerlukan usaha yang berlebihan. Kemudian, sikap penggunaan. Davis mendefinisikan sikap terhadap penggunaan sebagai evaluasi positif atau negatif pengguna terhadap penggunaan suatu sistem teknologi. Sikap ini merupakan hasil dari keyakinan pengguna mengenai kegunaan dan kemudahan penggunaan teknologi, yang selanjutnya mempengaruhi niat perilaku pengguna. Yang keempat, ada niat perilaku atau behavioral intention. David menyatakan bahwa niat perilaku merupakan fungsi dari sikap terhadap penggunaan dan persepsi kegunaan, di mana keduanya secara bersama-sama menentukan kekuatan niat seseorang untuk menggunakan sistem teknologi informasi. Dalam konteks TAM, niat pengguna untuk menggunakan layanan keuangan digital dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap penggunaan layanan tersebut dan persepsi kegunaan yang dirasakan. Yang terakhir yaitu ada penggunaan aktual atau actual use. Davis menyatakan bahwa penggunaan aktual dipengaruhi secara langsung oleh niat perilaku pengguna untuk menggunakan sistem tersebut. Relevansi dengan penelitian, persepsi manfaat atau S3 merupakan konstruk yang paling langsung terkait dengan perceived usefulness. Kemudian, literasi keuangan, gaya hidup, serta persepsi resiko diposisikan sebagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penggunaan. Inti dari logika TAM ini adalah semakin besar manfaat yang dirasakan dari teknologi, semakin kuat kecenderungan pengguna untuk menerima dan menggunakannya. Kemudian, hipotesis dari penelitian ini ada 4. Yang pertama, H1, yaitu literasi keuangan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan layanan keuangan digital. H2, yaitu gaya hidup, berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan layanan keuangan digital. H3, persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan layanan keuangan digital. Dan H4, persepsi risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggunaan layanan keuangan digital.
Kemudian metode dan desain penelitian pada tugas tugas dan UAS Metopen ya menggunakan mixed method sequential explanatory design. Metode ini dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama yaitu tahap kuantitatif dengan kuesioner Likert 5 poin kepada kurang lebih 100 responden menggunakan analisis SEM-PLS untuk menguji hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 4. Kemudian tahap 2 kualitatif itu dengan wawancara semi terstruktur kepada satu narasumber Gen Z pengguna aktif layanan keuangan digital. Kemudian integrasi hasilnya, hasil wawancara dapat memperdalam dan menjelaskan temuan kuantitatif secara kontekstual. Untuk populasi, yaitu seluruh mahasiswa aktif Unsia dengan kategori Gen Z kelahiran tahun 1997 sampai dengan 2012 yang telah menggunakan minimal satu layanan keuangan digital dalam waktu 6 bulan terakhir. Kemudian untuk populasi dalam penelitian inilah seluruh mahasiswa aktif Unsia yang termasuk dalam kategori Gen Z dengan kelahiran tahun 97 sampai 2012. Total mahasiswa aktif Unsia sebanyak 11.902 orang dengan rumus setelah saya hitung dengan rumus Lovin menggunakan margin of error 10% didapat target minimal 100 responden. Kemudian, kriteria inklusi responden yang pertama mahasiswa aktif Universitas Siber Asia, yang kedua termasuk kategori Gen Z dengan kelahiran tahun 97 sampai 2012, yang ketiga telah menggunakan lebih dari sama dengan satu layanan keuangan digital dalam 6 bulan terakhir, dan yang keempat bersedia berpartisipasi dan mengisi kuesioner secara lengkap. Untuk informan wawancara, satu orang mahasiswa usia kategori Gen Z pengguna aktif vintage. Kemudian untuk operasional variabel terdapat 5 variabel. Seluruh variabel diukur dengan skala Likert 1 sampai 5. Variabel yang pertama yaitu literasi keuangan atau X1. Indikator utamanya pengetahuan dasar keuangan, pemahaman produk digital, kemampuan mengelola keuangan, sikap perencanaan keuangan. Kemudian X2 atau gaya hidup dengan indikator utama orientasi teknologi, aktivitas belanja atau transaksi digital, mobilitas dinamis, dan keterbukaan inovasi digital. X3 atau persepsi manfaat dengan indikator utama kemudahan dan kecepatan transaksi, efisiensi waktu atau biaya, kemudahan akses serta efektivitas keuangan. X4 atau persepsi risiko dengan indikator utama keamanan data dan privasi, risiko kehilangan uang atau aset, kegagalan sistem, dan penyalahgunaan informasi. Dan yang terakhir yaitu variabel Y, penggunaan vintage atau layanan keuangan dengan indikator utama frekuensi penggunaan, keragaman fitur, kepuasan, dan niat keberlanjutan penggunaan. Pengumpulan data data yang saya gunakan terbagi menjadi 3, data kuantitatif, data kualitatif, dan data sekunder. Data kuantitatif diperoleh dengan menyebarkan kuesioner daring melalui Google Form kepada mahasiswa Unsia. Data digunakan untuk menguji hubungan antar variabel dengan SEM-PLS. Kemudian data kualitatif diperoleh melalui wawancara semi terstruktur kepada satu mahasiswa Gen Z, mahasiswa Unsia Gen Z, pengguna layanan keuangan digital untuk menggali pengalaman, alasan, manfaat, dan resiko dalam penggunaan layanan keuangan digital. Dan yang ketiga itu data sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan OJK, laporan Indonesia, aktes, dan sumber akademik lain sebagai pendukung kajian pustaka.
Untuk tema wawancaranya sendiri yaitu profil penggunaan, persepsi manfaat, literasi keuangan, persepsi resiko, gaya hidup, dan integrasi faktor. Gambaran awal dari hasil wawancara dari penggunaan narasumber hampir setiap hari menggunakan layanan keuangan digital. Bank digital, penggunaan bank digital mendominasi untuk layanan QRIS, transfer, pembelian token listrik, dan pembayaran kebutuhan sehari-hari. Kemudian dari variabel gaya hidup, promo, diskon, cashback, dan transaksi cashless mendorong narasumber untuk menggunakan layanan keuangan digital menjadi lebih sering. Dari variabel manfaat, narasumber merasa penggunaan layanan keuangan digital sangat efisiensi, sehingga narasumber tidak perlu membawa uang tunai, transaksi juga menjadi lebih cepat, dan dapat membantu men-tracking riwayat transaksi. Yang keempat yaitu dari variabel resiko, kekhawatiran utama narasumber itu adalah kehilangan uang atau gangguan sistem. Mitigasi yang dilakukan oleh narasumber yaitu dengan tidak menaruh seluruh dana pada satu layanan. Faktor dominan narasumber menilai manfaat dan kemudahan sebagai faktor yang paling mempengaruhi keputusan penggunaan. Kemudian, metode analisis data menggunakan SEM-PLS untuk data kuantitatif, dan analisis tematik untuk data kualitatif. Yang pertama, statistik deskriptif. Sugiono menggambarkan metode statistik deskriptif sebagai metode yang digunakan untuk menggambarkan dan meringkas data secara numerik. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik responden dan distribusi jawaban terhadap setiap variabel, meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Kemudian outer model, ada 3 jenis uji pada outer model. Yang pertama, uji validitas konvergen untuk menunjukkan sejauh mana indikator-indikator dari suatu konstruk saling berkorelasi tinggi. Yang kedua, ada uji validitas diskriminan untuk menunjukkan bahwa suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruk lainnya. Dan yang ketiga, ada uji reliabilitas konstruk untuk mengukur konsistensi internal indikator dalam mengukur konstruknya. Kemudian ada analisis inner model untuk mencakup pemeriksaan koefisien determinasi, koefisien jalur, dan relevansi prediktif model yang meliputi koefisien determinasi atau R square dan koefisien jalur dan effect size atau F square. Kemudian yang terakhir yaitu uji bootstrapping dan uji hipotesis. Pengujian signifikansi hipotesis dilakukan melalui prosedur bootstrapping dengan jumlah subsampel sebanyak 5.000. Hipotesis diterima jika T statistik lebih dari 1,96 dan p-value kurang dari 0,05. Data kualitatif dianalisis secara tematik dengan reduksi jawaban wawancara, pengelompokan pertama, dan kemudian interpretasi. Hasil kedua tahap diintegrasikan pada tahap interpretasi akhir untuk menjelaskan alasan dan konteks di balik temuan kuantitatif. Kemudian alur penelitian yang pertama persiapan, yaitu kajian pustaka dan instrumen. Yang kedua melakukan survei dengan menyebarkan kuesioner kuantitatif kepada mahasiswa usia Gen Z. Yang ketiga menganalisis data primer yang diperoleh melalui SEM-PLS. Yang keempat melakukan wawancara dengan satu narasumber usia Gen Z untuk pendalaman hasil, dan yang kelima integrasi yaitu interpretasi mixed method. Output yang diharapkan yaitu penjelasan kuantitatif mengenai pengaruh X1, X2, X3, dan X4 terhadap variabel Y yang diperkaya dengan konteks pengalaman pengguna. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.